kabarnya bahwa setelah menang Beijing di 2010 itu mereka itu cuma punya satu stadion, Khalifa saja, itu yang udah dari tahun 1900 di bawah tahun 2000 didirikan, kemudian 7 stadion lagi baru dibangun setelah Beijing. Itu kan jadi pertanyaan, kok bisa? Dikejar kemudian. Iya, dikejar gitu kan. Makanya juga sampai ada kabar kasus tentang meninggalnya banyak pekerja migran ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Habasuloh ya, di podcast Habasuloh. Hari ini kita akan berbicara tentang olahraga. Oke, ini sekali-sekali boleh dong ya kita bicara olahraga. Dan hari ini kita sudah hadir satu orang narasumber, Bang Fatur Rahman. Beliau ini peminat olahraga. Ini olahraga atau khusus bola aja, Bang? Khusus bola sebenarnya. Khusus bola ya. Jadi penulis tentang berita bola juga ya? Ya, menulis artikel bola di salah satu media online di Aceh. Oke, berarti kita hari ini memang ngobrolin tentang olahraga. Nah, tentang bola nanti mungkin khususnya ya. Nah, Bang Fatur Rahman ini juga salah satu mahasiswa di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana UIN Araniri. Oke, nah jadi Bang Fatur Rahman, tadi kita sempat ngobrol ya, ini tentang dunia perolahragaan, perbolaan. Kalau saya sendiri sebenarnya kurang paham nih tentang bola karena nggak ngikutin ya apa yang terjadi segala macam gitu. Kalau berbicara bola, pasti yang event-event besarnya itu yang jadi sorotan banyak orang kan. Ya, yang misalnya yang mengambil perhatian bukan cuman orang-orang yang mengikuti perkembangan bola, tapi masyarakat secara umum tuh jadi ngikutin kayak Piala Dunia kemarin misalnya gitu kan. Terus selesai Piala Dunia tuh ada fenomena besar lagi saat Ronaldo bergabung sama Al-Nassr. Ya, itu kan jadi menarik perhatian publik sekali ya. Jadi hari ini sama Fatur kita mau ngobrolin tentang itu semua lah kayak gitu. Oke, jadi gimana? Kenapa sebelum kita ngobrol nih, kenapa tertarik ngulik-ngulik masalah bola olahraga gitu? Kalau awal mula memang hobi ya, hobi nonton bola. Dari kecil itu, dari SD itu udah mulai nonton bola memang. Ngikutin bola dari kecil itu mungkin karena ngaruh orang tua juga ya. Karena orang tua juga dulu sempat wartawan juga untuk nulis artikel bola sama foto-foto bola juga. Kemudian ngikutin, kemudian karena dilihat antusiasnya sama sepak bola itu semarak gitu, maksudnya senang sekali dengan itu, akhirnya diajaklah sama salah satu pimpinan di dulu acehpost.co itu untuk nulis pertama di Piala Eropa 2012 ya, Ukraina Polandia waktu itu. Jadi nulis selama 1 bulan itu, nulis preview pertandingan. Jadi analisa sebelum pertandingan gitu. Jadi bagaimana nanti permainan yang akan tersaji, siapa-siapa pemain, kemudian taktiknya seperti apa itu kan. Kemudian dia berlanjut nulis lagi di media-media yang lain gitu. Makanya ya nulis ini kan juga alhamdulillah kan berkaitan dengan komunikasi juga ya. Karena saya kan lulusan komunikasi di salah satu universitas juga di Aceh sebelum sekarang di KPI. Jadi itu kayaknya memang udah nalurinya ke situ gitu ya. Udah nulis olahraga itu kan jurnalistik kan, karena kita kan di komunikasi. Cuman minatnya itu di olahraga minatnya gitu ya. Di olahraga gitu, lebih spesifik gitu kan. Karena kan kalau sekarang tuh spesifikasi itu atau spesialisasi itu kan perlu kita, karena itu yang membedakan ciri kita dengan yang lain gitu. Oke, jadi kalau misalnya Bang Fatur lihat sendiri dari apa yang paling menarik dari Piala Dunia kemarin? Kalau Piala Dunia kemarin kan udah pasti orang-orang akan ingat bahwa itu masa terakhirnya dari Ronaldo dan Lionel Messi ya. Karena bisa jadi di 2026 di Amerika, Kanada, Meksiko itu mungkin belum tentu mereka akan main lagi gitu. Karena umur mereka udah mungkin akan menginjak 40 tahun gitu kan. Tapi itulah yang membedakan, karena banyak sekali hal yang tidak disadari sama orang sebelumnya gitu, bahwa Piala Dunia Qatar ini kan pertama kali di Arab.
pertama kalinya di Arab gitu kan. Iya. Belum ada negara-negara Arab yang Jadi tuan rumah jadi gitu tuan ya. rumah gitu kan. Karena sebelumnya itu ya selalu negara-negara yang identik dengan sepak bola gitu. Misalkan Brazil, misalkan Jerman. Kemudian memang ini salah satu hal yang menarik karena sebelumnya itu udah ada Afrika Selatan kan. Untuk pertama kalinya di benua Afrika gitu. Kemudian sekarang di Arab Di gitu Arab, kan. Jadi itu tuh bagaimana FIFA itu menjangkau. Bagaimana menjangkau pasar-pasar yang baru gitu. Bukan hanya sekedar negara-negara yang udah fanatik sama bola, tapi negara-negara yang punya keinginan menuju ke fanatik ke bola itu bisa juga ikut gitu. Walaupun memang kontroversinya kan banyak. Kontroversi tetap ada Kontroversi ya. tetap ada dan dibilang bahwa itu adalah Piala Dunia termahal kan dalam sejarahnya gitu kan. Dengan yang kabarnya bahwa setelah menang Baiding di 2010 itu mereka itu cuman punya satu stadion, Khalifa saja itu yang udah dari tahun 1900 di bawah tahun 2000 didirikan, kemudian 7 stadion lagi baru dibangun setelah Baiding. Itu kan jadi pertanyaan, kok bisa? Dikejar kemudian. Iya, dikejar gitu kan. Makanya juga sampai ada kabar kasus tentang meninggalnya banyak pekerja migran ya. Karena ada data dari The Guardian itu ada sekitar 6.500 pekerja migran yang tewas dalam persiapan di Qatar. Itu ya, Isunya dalam persiapan itu karena dari jenjang tahun 2010 sampai dengan menjelang ke Piala Dunia itu sendiri. Jadi 37 kasus kematian yang dikaitkan dengan Piala Dunia itu paling dekat, maksudnya dengan stadion itu 37. Ada kasus kematian yang berkaitan langsung rupanya dengan itu. Tapi yang 6.500 ini kan laporan The Guardian. Kita nggak tahu apakah ini berkaitan dengan proyek infrastruktur stadion atau memang itu adalah pekerja migran di sektor-sektor lain. Kita kan nggak pernah tahu. Yang gitu. di sana gitu ya. Ya, yang di sana yang memang pekerja migran tapi tidak berkaitan dengan persiapan FIFA Piala Dunia. Tapi bisa jadi dia tuh berkaitan dengan pembangunan Qatarnya sendiri gitu kan. Negaranya kan terus membangun gitu kan. Itu habis itu juga ya seperti tadi misal Lionel Messi tadi. Kita kan tahu sendiri kan. Akhirnya Lionel Messi juara juga setelah gagal di Brazil. Waktu itu 2014. Kan final juga dia kalah melawan Jerman. Jadi ini kan yang membedakan sampai-sampai kan ada istilah perbedaan antara Ronaldo dan Messi itu hanya di Piala Dunia saja. Jadi Messi itu bisa juara dunia, Ronaldo tidak. Tapi kan itu jadi perdebatan orang-orang lah siapa yang jadi penggemarnya masing-masing. Kita kan nggak masuk ke situ gitu kan, karena kita lihatnya yang secara netral gitu kan. Karena kalau pendukung Ronaldo pasti akan bilang dia lebih hebat, pendukung Messi akan bilang dia lebih hebat gitu. Jadi itu sih kalau Piala Dunia Qatar kemarin gitu kan. Nah setelah itu kan ada momen menarik lagi kan, nggak jauh ya, tidak jauh setelah Piala Dunia itu yang bukan mencengangkan sih sebenarnya, tapi mengambil atensi publik aja gitu ya, bahwa salah satu klub bola di Arab Saudi ya itu akhirnya mengambil Ronaldo untuk dikontrak di klubnya. Kalau kita lihat kan Arab Saudi itu bukan negara yang punya klub bola gimana ya, beda ya dengan negara-negara Eropa yang memang klub bolanya sudah sangat mapan. Kalau Arab Saudi kan agak jauh ya dari situ gitu, tapi tiba-tiba nih ngambil Ronaldo. Nah Ronaldo pun oke gitu dan segala macam. Itu gimana kalau Bang Fatur lihat? Ronaldo sendiri kan datang di Desember 2022 itu setelah Piala Dunia. Itu dengan nilai kontrak per tahunnya itu 173 juta pound sterling, atau mungkin sekitar 3,3 triliun. Itu kan besar sekali gitu kan. Dan mungkin banyak orang yang mengira ya udah pastilah udah berakhir lah Ronaldo di Eropa gitu. Maksudnya mungkin kebintangan dia tetap akan ada, tetapi mungkin untuk karena Piala Dunia, waktu dia Piala Dunia sudah selesai mungkin ya. Gitu. Tapi kita bisa bilang kalau dia di Eropa emang sudah usai juga. Dia udah tidak seperti dulu lagi, bagaimana dia dulu banyak mencetak gol, banyak memberikan assist, memberikan kontribusi yang lebih kepada klub. Tetapi kan sekarang penurunan ya.
kan setiap yang sudah naik itu kan pasti ada yang turun juga gitu kan. Akhirnya turun juga performanya dia. Akhirnya keputusan dia ke Arab Saudi sendiri itu kan memang dipertanyakan. Kenapa ke Arab Saudi? Padahal kan bisa ke MLS, Major League Soccer-nya Amerika. Kan banyak. Dulu kan David Beckham ke situ. 2007, kemudian ada Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney segala macam. Itu kan memilih pensiunnya bermain bola di negara di Amerika Serikat dengan fasilitas yang mewah juga gitu kan. Sampai-sampai valuasi darinya MLS itu, Major League Soccer itu kalau 2008 cuma sekitar 37 juta US dollar, kemudian kan naik menjadi sekitar 500 juta di tahun 500 juta US dollar di tahun 2022 ini gitu. Itu makanya menjadi pertanyaan kenapa Ronaldo akhirnya hijrah ke Arab Saudi. Pasti uang mungkin ya. Kita nggak bisa menolak kenyataan bahwa ya uang mungkin menjadi faktor salah satunya gitu. Tapi mungkin ada hal lain yang akan diberikan oleh Arab Saudi untuk dia gitu. Apa menjadi duta ataukah menjadi orang-orang yang menjadi daya tarik untuk yang lain, karena kan kita ketahui sendiri satu lagi Karim Benzema juga datang dari Real Madrid kan gitu kan, yang kapten Real Madrid kemarin ke Al Ittihad, saingannya dari Al Nassr juga gitu. Jadi keputusan dari Ronaldo pindah itu memang adalah keputusan yang ya lebih baik seperti itulah daripada balik ke Eropa lagi tapi performanya tidak kunjung balik lagi karena memang sudah menurun. Ya udah, mending di Arab Saudi menikmati masa pensiunnya dengan gelontoran uang yang cukup banyak ya. Mungkin itu win-win solution lah buat Ronaldo gitu dan Arab Saudi gitu kan. Dan tadi kan ada pertanyaan masalah liganya seperti apa kan. Liga Arab Saudi klub-klubnya kan tidak semapan di Eropa gitu. Tapi harus dilihat bahwa di AFC, di ASEAN Football Confederation atau konfederasi benua Asia sepak bolanya, itu liga nomor 1 itu adalah Arab Saudi. Liga nomor 1 adalah Arab Saudi. Dengan ada 4 klub yang menjadi basis penggemarnya banyak dan juga lumbung gelar itu seperti Al Ahly, Al Ittihad, Al Hilal dan Al Nassr tentu. Dan mereka itu kan rutin juga juara di Liga Champion Asia gitu ya. Ya, jadi tapi mungkin yang jadi pertanyaan yang sering disorot kan malah J-League ya. Liga Jepang. Liga Jepang dulu juga sempat ditayangkan di sini. Karena Liga Arab Saudi sendiri ditayangkan di Indonesia di salah satu TV itu dikarenakan kedatangannya Ronaldo. Di 2022 akhir itu. Bahkan ada 137 negara yang akhirnya menayangkan Liga Arab Saudi kan. Itu menarik sekali di situ gitu. Bagaimana pengaruh dia secara global gitu kan. Kalau misal kita bilang hanya sekedar di Arab Saudi saja, mungkin itu biasa, tapi bagaimana dia attract dunia ini gitu kan. Dengan popularitasnya segala macam gitu. Jadi ya seperti Bang Fatur bilang, akhirnya jadi Arab Saudi dan klub-klubnya itu jadi sorotan, jadi sorotan seluruh dunia gitu ya. Bahkan tadi katanya kalau dulu tuh nggak pernah ada live pertandingan Liga Arab yang ditayangkan di Indonesia khususnya ya. Tapi sekarang akhirnya ditayangkan. Nah itu tidak lepas dari pengaruh si Ronaldo yang akhirnya bergabung ke sana. Nah selebihnya ya, selain itu bagaimana sekarang dunia melihat dunia persepak bolaan di Arab nih? Gini juga, tadi tambahan juga ya, bahwa kehadiran Ronaldo itu kan memberi dampak juga di media sosial, di mana ada sekitar 150 di 3 bulan awal tahun ini itu ada data dari saya kutip dari Kompas, itu ada data sekitar 150 juta interaksi di Instagram untuk klub Al Nassr selama 3 bulan awal tahun ini gitu ya. Dan itu adalah peringkat 4 di dunia, hanya kalah dari Real Madrid yang interaksinya itu 209 juta. Kemudian Paris Saint-Germain itu 208 juta. Dan di peringkat ketiga itu Barcelona 203 juta. Bahkan peringkat 5-nya adalah mantan klubnya CR7, Manchester United, di angka 149 juta interaksi. Itu kan menarik
bahwa pengaruh Ronaldo itu kan besar dan itu kan berpengaruh kepada Arab Saudi itu sendiri. Bagaimana dia juga di 2021 mengakuisisi Newcastle United kan. Jadi ikutan dengan Qatar. Kemarin tuh Qatar membeli PSG, kemudian Uni Emirat Arab dengan Abu Dhabi United Group-nya membeli Manchester City di 2008. Jadi ini tuh negara-negara Arab itu sedang soft power istilahnya. Jadi mereka menggunakan diplomasi pengaruh budaya dan olahraga untuk mendapatkan pengakuan dari hubungan internasional kan dengan soft power. Biasanya kan kalau dulu tuh dengan hard power, dengan penggunaan militer, dengan ekonomi. Sekarang kan kita tahu sendiri kan pengaruh budaya sangat besar sekarang dengan soft power. Kayak misalkan Jepang dengan anime, kan pengaruh budayanya muncul ke Indonesia. Jadi banyak yang suka anime, kemudian suka musik Jepang misalkan gitu. Bahkan Korea Selatan dengan soft powernya bisa membuat anak-anak muda sekarang pengen belajar Korea gitu ya, bahasa Korea mereka pelajari dan segala macam. Nah, soft power ini itulah yang digunakan oleh Arab Saudi untuk tidak hanya memperlihatkan mereka hanya punya minyak, tapi mereka juga punya cara lain untuk dikenal di dunia. Kan mereka ini sebelum populer Saudi Pro League ini atau Liga Arab Saudi ini, mereka udah membuat banyak event. Event golf mereka laksanakan. Tinju juga dilaksanakan di sana di tahun 2019. Kemudian juga F1, Formula One itu diselenggarakan juga di Jeddah International Circuit di tahun 2021. Formula E juga yang elektronik yang seperti yang kita ada di Jakarta itu juga dilaksanakan di Arab Saudi. Jadi bukan hanya sekedar di sepak bola. Jadi Arab Saudi itu memang lagi memperkenalkan diri ya dengan dunia olahraga gitu ya. Karena mereka tuh punya visi 2030 di mana mereka dikenal bukan hanya dengan kekuatan minyaknya saja. Karena gini, kan ada istilah orang kaya semakin kaya. Itulah yang terjadi dengan Arab Saudi, Qatar, dengan Abu Dhabi. Jadi ketika mereka menghasilkan kekayaan yang tidak berseri itu dengan minyak-minyaknya itu, mereka putar uang lagi. Mereka putar lagi uangnya itu ke bidang-bidang yang lain. Sehingga uang itu tetap aman di mereka. Tidak terbuang percuma gitu kan. Itulah yang buat Arab Saudi sekarang, Qatar misalkan, kemudian Abu Dhabi, Uni Emirat Arab itu menancapkanlah kukunya di kancah internasional dengan soft power mereka gitu, dengan penggunaan diplomasi yang lebih halus, lebih lunak ketimbang penggunaan militer atau segala macam. Salah satunya melalui olahraga tadi ya. Dan kalau jadinya Arab Saudi akhirnya semakin dilirik ya gitu ya. Mungkin memang beberapa tahun ini Arab Saudi itu dilirik terus ya. Karena berbagai proyek yang dianggap ambisius segala macam ya. Pokoknya sampai 2023 ini ada aja hal yang memang menarik perhatian dunia untuk lihat ke Arab Saudi gitu ya. Gitu. Karena kan yang visi 2030 itu mereka juga punya keinginan di 2027 jadi tuan rumah Piala Asia. 2030 tujuan akhirnya tuan rumah Piala Dunia. Jadi masih ada yang harus dikejar lagi sama mereka. Mereka nggak mau kalah dengan Qatar gitu kan. Qatar kan sudah duluan, sudah 2022. Nanti di 2024 Januari mereka juga Piala Asia lagi gitu. Jadi ini kan kejar-kejaran ya antara sesama negara Arab untuk membuktikan bahwa mereka itu mampu gitu untuk menyelenggarakan event-event besar ini gitu. Dan itu nggak ada yang salah, tapi mungkin yang jadi pertanyaan kan beberapa orang menyatakan bahwa itu kan sport washing ya. Jadi pembentukan citra baru dari negara-negara mereka dengan menggunakan olahraga. Karena dulunya mereka punya kasus-kasus HAM misalnya kita bilang gitu. Contoh misal Arab Saudi dengan di 2018 yang kasus Jamal Khashoggi ya. Itu kan jurnalis Washington Post, dia kan dikabarkan dibunuh dan dikaitkan dengan Arab Saudi, dengan kerajaan Arab Saudi yang walaupun sampai dengan sekarang kita belum tahu bukti jelasnya gitu. Tapi dari NGO misalnya Amnesty International mengatakan bahwa dengan mereka menyelenggarakan major event internasional seperti itu kan
salah satu cara menutupi atau mengalihkan perhatian dari itu gitu. Makanya sport washing itu di situ kan, bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok, kemudian korporasi atau negara bangsa menggunakan olahraga untuk meningkatkan citra atau memperbaiki citra mereka karena kasus-kasus yang selama ini terjadi gitu, terutama kasus pelanggaran HAM gitu. Jadi ada yang mengatakan seperti itu ya. Ya. Terlepas itu entah apa yang Ya. ini, tapi jadi gimana nih yang dilihat sama Bang Fatur sendiri ya, sebagai pengamat dunia bola dan juga olahraga ya. Gimana jadi persepak bolaan Arab Saudi saat ini kayak gitu. Dan di Asia khususnya ya. Kalau misalnya mungkin yang paling tersorot itu memang kalau dunia sepak bola itu kan Eropa, gitu ya. Jadi dengan ini Arab Saudi kayaknya ada yang menguatkan dan semakin cemerlang. Gimana nih persepak bolaan Arab Saudi dan juga Asia saat ini? Kalau misalkan kita bilang persepak bolaan Arab Saudi ini saya kan nggak terlalu nggak terlalu ngikutin sebenarnya Arab Saudi ini. Tapi akhir-akhir ini kita kan mau tidak mau mengikuti ya. Karena saya sebelumnya lebih ke liga-liga Eropa. Tapi kalau kita lihat memang dengan hadirnya pemain-pemain top nantinya, itu kan termasuk juga wasit-wasit top Eropa juga ada ke situ. Michael Oliver yang dari Inggris itu juga menjadi pengadil di salah satu pertandingannya Al Nassr waktu itu. Gitu. Dan kemudian ada juga Daniel Orsto, dia tuh salah satu wasit yang menangani Daniel Orsato. Dia wasit dari Italia juga gitu. Jadi bukan hanya sekedar pemain top saja, tapi perangkat pertandingan pun diimpor kita bilang gitu kan dari Eropa gitu. Jadi kan peningkatan kualitasnya kan semakin dikencangkan sama mereka gitu, sama Arab Saudi. Bahkan ketika dulu saja awal Park itu stadionnya Al Nassr itu dulu itu kapasitas yang paling banyak yang nonton itu cuma 8.300. Tapi sekarang tingkat okupansinya itu semakin naik sejak ada Ronaldo. Jadi dari 25.000 total kapasitas stadion itu 17.000-nya udah terisi. Jadi kan lumayan naik gitu ya. Jadi sekitar 70%-an itu terisi gitu. Kapasitas stadion itu kan pengaruhnya cukup besar gitu. Habis itu ini tuh nggak lepas dari perannya Public Investment Fund. Itu adalah konsorsium yang didanai oleh Arab Saudi sendiri, oleh kerajaan Arab Saudi. Mereka yang pegang sendiri. Nah, itu kan mereka itu mendanai untuk 4 klub. Jadi 4 klub besar yang tadi yang saya sebutkan itu Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Hilal sama Al Nassr itu akan dipegang oleh PIF tadi gitu. Dipegang sama mereka, sekitar 75% mereka pegang, kemudian sisanya 25% akan dipegang oleh Yayasan Nirlaba dari masing-masing klub itu. Jadi klub-klub itu akan diberikan dana yang cukup besar untuk membawa pemain-pemain dari Eropa, pemain-pemain top. Mulai dari pemain yang grade A, yaitu yang mungkin sekitar nilai kontraknya 200 juta euro, sampai yang grade di bawahnya itu yang dengan nilai kontrak sekitar 100 juta euro. Jadi ini kan jor-joran ya, maksudnya mereka berani keluar banyak uang gitu untuk niat untuk menaikkan pamornya gitu, karena mereka juga punya target. Sekarang kan mereka ini Liga Arab itu yang saya ingat datanya itu mereka untuk di dunia itu mereka di peringkat 28 liganya. Jadi masih jauh dengan target mereka yang dikabarkan mereka itu pengen berada di angka menjadi 10 liga terbaik di dunia. Jadi itu mereka punya target. Jadi kalau misalkan kita bilang ini buat apa hambur-hamburkan uang, beli pemain dan segala macam, tapi mereka ada target yang visi memang jelas. ambisius gitu ya. Ada visi jelas. Karena kan kita bisa lihat ada beberapa klub yang mereka jor-joran beli pemain, tapi nggak jelas gitu. Yang penting pamornya naik aja. Habis itu nggak ada tujuan akhir gitu. Kalau Qatar kan jelas dari awalnya membeli PSG kemarin, kemudian negaranya jadi tuan rumah Piala Dunia,
kemudian jadi Piala Asia juga. Sekarang kan Arab Saudi pengen juga seperti itu. Jadi mereka itu bukan sekedar membuang uang saja, tapi punya visi jelas. Punya visi jelas ya. Punya mau dibawa kemana ini turnamen-turnamen ini gitu. Oke, dan akhirnya memang ya kita menarik ya. Akhirnya dunia sepak bola, dunia olahraga yang digunakan sebagai soft power oleh negara-negara ini untuk kemudian cemerlang gitu ya di pandangan, di mata dunia kayak gitu ya. Karena kan sekarang tuh udah ditinggalkan lah yang istilah hard power itu ya. Iya. Maksudnya penggunaan militer, bahwa kita punya artileri Adu yang cukup, kekuatan militer gitu, punya pesawat yang banyak, pesawat tempur, punya tank segala macam. Habis itu misal kalau hard power yang ekonomi sih masih ya. Terakhir kita tahu sendiri Rusia itu ya, semenjak kejadian invasi ke Ukraina kan mereka kena sanksi ekonomi. Itu kan salah satu hard power dari negara-negara kuat untuk mensanksi dia gitu. Tapi cara-cara itu malah agak sulit untuk dilakukan terus-menerus gitu, karena itu kan caranya memaksa gitu kan. Tidak ada hal yang baik lah, kesannya nggak baik gitu. Tapi kalau soft power itu kan pengaruh budaya, misalkan musik yang dari luar datang ke Indonesia gitu, jadi orang tertarik. Bahkan sekarang anak-anak muda sekarang belajar bahasa bisa dari musik Korea contohnya gitu Korea ya. Misalkan kita bilang gitu. Kemudian di sekolah-sekolah juga belajar bahasa Inggris itu kadang-kadang ngisi lirik yang kosong. Itu kan ada tuh. Jadi pelajaran listeningnya itu dengan musik gitu-gitu ya, dengan film segala macam. Jadi soft power itu sekarang penting gitu kan. Korea dengan budayanya segala macam, misalkan BTS bisa ke Amerika segala macam, itu kan pengaruhnya luar biasa gitu. Dan itulah yang mungkin di Indonesia harus seperti itu juga. Kalau bisa, ini kita nggak bilang sepak bolanya, tapi maksudnya secara umum. Kita kan bisa menampilkan budaya-budaya kita yang lebih beragam, kan lebih beragam ketimbang orang-orang di luar sana gitu kan, dengan tarian kita, dengan misalkan musik-musik kita dengan penggunaan alat tradisional kan, musik tradisional itu kan yang mampu menjangkau ya, yang bisa gitu. dilihat dunia. Contohnya Qatar sendiri lah setelah menjadi tuan rumah Piala Dunia gitu ya. Sekarang kan orang-orang, dan pada saat Piala Dunia pun orang-orang jadi tidak kaku kan dengan negara Arab gitu kan. Mungkin sebelumnya anggapan terhadap negara Arab itu kan agak gimana ya kalau di mata orang Eropa dan sebagainya. Tapi setelah Piala Dunia kan jadi lebih soft kayaknya ya dipandangnya gitu. Jadi itulah mungkin salah satu yang membuktikan bahwa apa yang dibilang sama orang lain tentang tidak pantasnya Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia kan terbantahkan ya setelah berhasilnya digelar. Digelar gitu kan, dengan hiruk pikuk dengan segala macamnya gitu, yang pembatasan terhadap alkohol misalkan gitu. Akhirnya bisa kayak gitu kan. Akhirnya ya sudah berjalan dengan lancar saja gitu. Padahal kita bilang apa yang mau dihasilkan oleh Qatar sebenarnya. Secara tourism kan tidak ada terlalu seperti negara-negara yang alamnya bagus segala macam. Ini kan cuma gurun dengan perkotaan yang dibatasi lagi hal-hal tertentu gitu ya. Dibatasi dengan hal-hal tertentu. Tapi dengan penyelenggaraan Piala Dunia itu kan kita bisa lihat sekarang Qatar dipandang lebih baik gitu kan. Kemudian negara-negara Arab lainnya juga gitu kan, bahwa mereka mampu gitu. Karena kan penyelenggaraan event ini kan bukan dari satu pihak si Qatarnya aja, tapi kan negara-negara yang jadi peserta juga ikutan gitu kan. Mereka kan bercerita tentang bagaimana proses di sana segala macam. Itu yang membuat Qatar sendiri kan akhirnya dipercaya lagi jadi tuan rumah Piala Asia akhirnya nanti 2024 Januari gitu. Oke, luar biasa ya. Ini waktu kita kayaknya udah setengah jam juga nih. Iya. Perbincangan ya, nggak terasa nih ngomongin sepak bola, olahraga, soft power, dan ya ada sport washing tadi. Ya. Mungkin ada sahabat Habasulo yang baru mendengar nih. Oh ternyata ya. Tapi terlepas ya apapun itu, dunia olahraga ini memang selalu menarik ya, apalagi dunia sepak bola emang selalu menarik untuk diikuti, dikulik dan sebagainya, walaupun terlepas dari berbagai isu di belakangnya, sport washing tadi dan pokoknya
Oke, terima kasih banyak lah Bang Fatur sudah Ya, berbagi terima kasih, bersama kita hari ini. sama-sama. Nanti mungkin ke depan bisa kita buat part-part selanjutnya ya, Ya. ngomongin bola, ngomongin olahraga mungkin dengan isu-isu yang lebih menarik lagi. Terima kasih juga untuk sahabat Habasulo yang masih mengikuti podcast Habasulo.